Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nama saya Nadia Zara Sapira, perwakilan dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ayera akan bercerita tentang Regen Boncel Bupati Caringin, karya H.S. Rangga Waluya. Hai manusia, hormatilah ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Boncel, anak emak, pergilah. Ingat, jika kau berhasil, jangan lupakan emak, nak. Jika kau merupakan emak, ingat, karma akan datang. Nah, teman-teman, penasaran kan? Cici pada kepo nih. Kira-kira pada awal abad 19, tanah air kita berbeda dengan zaman sekarang. Rumpin termasuk dusun kecil, daerah Luwiliang Bogor. Penghuninya petani-petani miskin. Semua dikuasai oleh tuan tanah. Wilayah Bogor, daerah partikelir. Para petani harus membayar upeti dari semasir rumah yang memungut cukai kumatersina dan mandor. Setelah si bumi menumpuk, diangkut gerabak kerbau ke kongsi atau gudang. Pada waktu itu, yang paling kaya tuan tanah Ciampea, anak emas Belanda. Di Rumpin itulah hidup Pak Samar, seorang petani miskin. Rumahnya kecil, tiangnya bambu, atapnya rumbia. Hidup dengan istrinya bernama Samari. Orang tuanya Santi Mol, adik iparnya Suhud. Pekerjaan mereka bercocok tanam. Tetangga-tetangganya hidup miskin kecuali Ondo, Jasiran, dan Husen. Pak Samar untuk mendapatkan lauk pauk memasang pancingan di tepi sungai. Ikan yang didapatnya ada lele, betik, boyong, dan ikan boncel atau gabus, teman-teman. Hasilnya sebagian diberikan ke tetangga-tetangganya. Pada waktu itu, istri Pak Samar sedang hamil besar, teman-teman. Menurut riwayat, jika lahir anaknya laki-laki, diberi nama si Boncel. Boncel anak tunggal. Orang tuanya sangat menyayangi Boncel. Ketika usia 10 tahun, kerjaannya bermain saja sampai tidak ingat waktu. Pada waktu itu, Bapak Boncel jatuh sakit. Pada akhirnya meninggal dunia deh. Sedih kan, teman-teman? Samari berbanting tulang untuk menghidupkan keluarganya. Sepeninggalnya Bapak Boncel, Boncel tidak berubah. Tetap saja main dengan si Kondo yang bengis.
Pada suatu hari, Boncel sedang bermain panggal atau gangsing di halaman rumah Ondo. Panggal si Boncel terbentur gentong hingga pecah. Ondo marah dan memukuli Boncel sampai babak belur. Ondo masih merasa dendam dan memaksa Boncel untuk memelihara kuda sampai 1 tahun tanpa diberi upah. Ondo jahat ya teman-teman. Ma Boncel rindu sekali pada anaknya. Dia rela menempuh perjalanan jauh untuk bertemu anaknya, walaupun hanya sekejap. Pada suatu hari, Boncel sedang menonton pertunjukan topeng hingga tertidur pulas. Dikubuk hingga tidak ingat kudanya si Ondo. Boncel ketakutan dan melarikan diri ke arah selatan. Diam-diam, Boncel naik ke atas gerobak yang menuju Ciampea, Bogor, sampai ke Sukabumi. Pada waktu itu, Opas Santalaga ditugaskan untuk mencari orang memelihara kuda Bupati Cianjur. Arya Wiratanu datar. Boncel diperkerjakan mengantar kuda Bupati Cianjur ke Bandung. Pada hari pacuan kuda, Bupati berkumpul sejauh barat. Mereka duduk di panggung kehormatan. Ketika sampai giliran kuda Bupati Cianjur, Boncel dipilih menjadi jokinya. Maju belor terus. Bupati tidak mengharapkan hadiah karena Boncel masih kecil, usia 16 tahun. Tapi teman-teman, justru Boncel yang jadi juara. Juara pacuan kuda. Boncel hebat ya teman-teman. Dia diangkat menjadi tukang kuda. Boncel anak yang rajin, disenangi oleh asisten residen anaknya bernama si Nyance. 4 tahun, Boncel belajar bahasa Belanda dari si Nyance. Terima kasih Tuan. Tuan sudah mengangkat saya menjadi anak angkat Tuan. Saya sudah tidak jadi tukang kuda lagi. Bahasa Belandanya teman-teman. Dong je meneer, ik ben een kat op ter geen water meneer. Ik ben geen pardon hersteller meer. Asisten residen dipindahkan ke Semarang. Lalu Boncel dikembalikan ke Opas Santalaga. Dia dipanggil menjadi tukang kuda. Setiap kandang-kandang kuda diberi papan nama dengan bahasa Latin. Setiap malam, diam-diam, Boncel membaca buku dan jadi rajin menulis. Tapi tiba-tiba, Boncel dilaporkan kepada Bupati karena dicurigai papan-papan yang digantung mengandung sihir. Akhirnya Bupati meninjau ke kandang kuda. Bupati heran, tidak semua tukang kuda pandai menulis bahasa Latin. Keesokan harinya, Boncel dipanggil menghadap Bupati. Sejak itu diangkat menjadi juru tulis sampai menjadi mantri. Diberi gelar Raden B. Wiradijaya pada tahun 1827. Raden Wiradijaya rajin mengajar bahasa Belanda pada putra Menak Cianjur sampai menjadi jaksa di Tasikmalaya. Dalam waktu singkat, Boncel disenangi oleh masyarakat sampai berkenalan dengan putri jaksa yang cantik jelita, Widaning Rum. Pada akhirnya menikah. 1 tahun kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Raden Kusuma Nagara.
Raden Wiradijaya karirnya makin meningkat. Dia diangkat menjadi Wadana. 1 tahun memangku jabatan Pati Tasik Tumenggung Wiradijaya, akhlaknya berubah. Dia menikah lagi. Namun berangsur-angsur akhlaknya berubah kembali. Pada tahun 1840, dia diangkat menjadi Bupati Caringin. Pada waktu itu ada seorang pedagang berasal dari Kampung Gobang bercerita. Parabat, parabat, parabat nayo, parabat, babaka hihit, ayakan ayo. Emak, bade parabot. Mak, tadi mah ayah Bupati Caringin berasal dari Rumpin. Lolo mah dipanggilna sahanya nasi boncel. Ketika itu Mak Boncel pingsan. Ketika sadar dia menangis. Mak Boncel, anak emak. Samari dan Suhud langsung berangkat ke Rangkas Bitung, Pandeglang, Sakti, Menes. Tibalah di Caringin. Tapi sayang teman-teman, Mak Boncel tidak boleh masuk. Hei Netua, pergi. Tuan, izinkan saya masuk. Bupati Caringin itu anakku. Samari diperkenankan masuk oleh Opas yang kasihan. Pada waktu itu di pendopo hadir asisten residen, pejabat-pejabat, karena hari itu ada seba. Muncullah Bupati yang tiba-tiba melihat perempuan tua yang kurus campang-camping. Ocen, anak emak, merindu. Bertahun-tahun emak mencarimu, nak. Pergi kau, Netua. Aku tidak punya orang tua sepertimu. Nak, tapi aku ini bukan kandungmu. 9 bulan aku mengandungmu dan melahirkanmu, nak. Tidak! Pergi! Akhirnya Mak Boncel murka dan mengutuk anaknya. Kau anak durhaka, rasakan kutukanku. Seluruh badanmu akan linggapi kespek dan keturunanmu akan musnah. Raden Wiradijaya menyusul ibunya, namun ibunya entah kemana. Dia selalu teringat dengan kutukan ibunya, merasa berdosa. Pada suatu hari, Widaningrum dan Raden Wiradijaya jatuh sakit. Widaningrum meninggal dunia. Tapi Raden Wiradijaya sakitnya makin parah. Pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1844. Kutukan ibunya menjadi kenyataan. Teman-teman, pesan moral dari Aira, jangan durhaka pada ibumu. Sayangilah ibumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia. Bye-bye teman-teman. I love you.